Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Crypto X yang membahas koin-koin kripto. Oke, untuk hari ini Bitcoin kembali terkoreksi ya. Kemarin sempat menuju di 88.600 dan saat ini terkoreksi di 86.759 dalam 2 hari ya. Untuk Sabtu Minggu Senin itu dia mulai naik dan di hari Senin malam sampai dengan hari Selasa ini ya itu dia mulai turun ya untuk di hari Selasa ini. Dan kalau kita lihat untuk harga saat ini terkoreksi di 0,70%. Untuk saat ini terkoreksi di 0,68%. Dan memang untuk hari ini sepertinya kalau dari pandangan yang saya lihat untuk Bitcoin hanya false untuk kenaikannya ya, atau kenaikan yang palsu. Coba kita lihat untuk semuanya altcoin terdongkrak naik ya. Untuk Ethereum kemarin terdongkrak naik, kemudian untuk XRP ya kembali turun kemarin ke 2,5, kemudian untuk BNB naik di 2,30%, Solana 0,11, untuk Doge 4,25%, untuk Cardano di 2,35%, untuk Trons di 0,27%, untuk Shiba Inu di 2,30% ya. Oke, semuanya sepertinya sudah mulai menghijau. Dan kita lihat PP kemarin sempat tembus di 8 sekian dengan 50 di belakang koma, dan saat ini kembali turun di 7941 dengan 50 di belakang koma ya. Oke, untuk Bitcoin ya, kalau kita perhatikan ini Bitcoin membentuk yang namanya rising wedge ya. Oke, untuk dari Bitcoin sendiri kalau kita tarik garis lurus seperti ini ya, ini membentuk yang namanya rising wedge ya. Dan selanjutnya kemana? Selanjutnya akan turun bosku ya. Selanjutnya akan turun. Nah, untuk semuanya ya kalian perhatikan di sini, sebelum kenaikan terjadi kemungkinan besar untuk Bitcoin akan turun dulu kembali ke 83.000 ya. Kembali ke 83.000. Nah, di sini 83.000 sekian ya untuk di kepala 83.000. Untuk di bulan ini masih akan ada yang namanya pertemuan kripto dan masih ada perang tarif, yaitu nantinya di tanggal 26 besok ya. Untuk tanggal 26 waktu UTC, jadi 2 hari lagi kalau di waktu UTC ya. Jadi nantinya akan ada Donald Trump Junior akan berbicara di panel DCI Blockchain Summit yang diselenggarakan oleh Charles Hoskinson dari Cardano ya. Dan kita lihat saja apakah nantinya ya untuk Donald Trump Junior ya ini bisa mengangkat dari harga Bitcoin, tapi rasanya ini agak sulit ya untuk pengaruh dari Donald Trump Junior. Tapi semoga saja untuk pengaruh dari Donald Trump Junior bisa mengangkat harga dari Bitcoin ya. Dan perlu kalian waspadai, masih ada perang tarif di mana Donald Trump ya masih memberlakukan nih untuk perang tarifnya. Untuk perang tarif yang sangat gila-gilaan, tapi sepertinya dampak perang tarif ini sudah terasa ya. Jadi perang dagang Trump jadi senjata makan tuan, korban baru bermunculan. Rencana Presiden Trump untuk menerapkan tarif pada kapal-kapal buatan Cina kemungkinan akan menjadi bumerang bagi industri maritim negeri Paman Sam. Hal ini disampaikan langsung oleh para pelaku industri pelayaran Amerika Serikat dalam sidang perwakilan dagang Amerika Serikat. Dalam pernyataannya mereka menyinggung bagaimana usulan untuk menumpuk biaya pada kapal-kapal buatan Cina yang dapat mencapai 3 juta dolar perkunjungan di pelabuhan Amerika. Mereka menyebut ini akan merugikan operator kapal dalam negeri, pelabuhan laut, eksportir, dan lapangan pekerjaan. Kepentingan nasional tidak akan melayani jika upaya untuk meningkatkan pembangunan kapal Amerika secara tidak sengaja menghancurkan kapal induk milik mereka sendiri. Oke, jadinya nantinya mungkin Donald Trump akan berubah pikiran ya. Apakah akan lanjut untuk perang tarif yang sangat gila-gilaan dan akan menurunkan ya karena dampaknya sudah terasa. Jadi ancaman resesi ini memang sangat menguat ya, terasa untuk di Amerika. Trump buka peluang beri keringanan tarif. Nah, ini dia mulai berpikir jauh ya, apakah perang tarif akan terus lanjut atau diturunkan, karena dampaknya sangat 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 luar biasa ya untuk di Amerikanya sendiri. Donald Trump yakin bahwa Amerika ekonominya akan menguat setelah perang tarif atau kenaikan tarif yang dilakukan Amerika, yang dilakukan oleh Donald Trump, tapi nyatanya itu membawa dampak yang sangat serius ya. Jadi untuk Bitcoin ya ini akan mungkin akan terjadi sideways lagi ya. Mungkin akan terjadi sideways ya, mungkin akan terjadi sideways
dan akan turun seperti ini sebelum akhirnya naik ya. Kita lihat saja apakah dampaknya ini bisa membawa perubahan ya untuk dari harga Bitcoin yang sebelumnya ya pernah saya analisakan bahwa Bitcoin bisa terbang lebih tinggi, yaitu tujuannya ke 90.000 ya, tujuannya ke 90.000. Apakah di akhir tahun ini ya, untuk di akhir tahun ini akan ada dampak sepertinya menjelang Idul Fitri ini akan turun ya, untuk hari raya Idul Fitri, dan setelahnya mungkin akan bisa naik ya, mungkin di bulan 6 itu baru bisa naik, atau mungkin di April ya akan naik, paling lama ya bulan Juni. Oke, untuk dari MicroStrategy atau strategi yaitu Michael Saylor ya, saat ini memegang Bitcoin yaitu di 506.137 Bitcoin atau senilai 44,1 miliar dolar. Itu adalah sebesar 2,4% dari seluruh pasokan Bitcoin ya. Wow, ini MicroStrategy ini sudah serok jauh sebelum harganya naik sekarang ya. Jadi ya makanya untuk Michael Saylor sendiri itu yakin banget bahwa untuk Bitcoin akan terbang lebih tinggi karena dia sudah merasakan untuk Bitcoin dari harga yang sangat rendah sampai saat ini ya. Jadi ya kalau kalian melihat Michael Saylor berbicara tentang Bitcoin untuk 10 tahun ke depan bisa menjadi market cap-nya lebih tinggi dari hari ini, tentu karena dia sudah merasakan dari profitnya Bitcoin meskipun sebenarnya dia belum menjual Bitcoinnya sama sekali. Oke, kemudian untuk dari PP. Untuk dari PP ya, untuk kemarin tembus di harga 81.346 nih ya, 346 dengan 50 di belakang koma. Saat ini terkoreksi, meskipun terkoreksi, tapi ini masih mengalami kenaikan untuk di satu hari ini di 4,59%. Artinya memang PP sudah mulai bangkit ya. Ketika Bitcoin bangkit, PP mulai bangkit. Tapi ketika Bitcoin akan turun ya, PP juga akan turun ya. Seperti itu ya. Jadi memang semuanya mengikuti dari arah mother of crypto. Ketika Bitcoin turun, Ethereum turun, maka harga PP turun ya. Seperti itu. Bukan PP mengikuti Bitcoin, tapi karena PP ini di jaringan untuk dari Ethereum, maka itu senada dengan nilai dari Ethereum ya. Senada dengan nilai Ethereum. Saat ini Ethereum kembali ke angka 2000 dolarnya lagi. Sempat kemarin tembus ya, paling rendah kemarin Ethereum. Kalau kita lihat dulu ya untuk yang beberapa hari lalu, untuk Ethereum sempat nih untuk lebih rendah lagi ya untuk di harga yang kemarin. Coba kita lihat. Oke, untuk Ethereum di 1900 1800 ya kemarin. Wow, saat Bitcoin meluncur lebih dalam di 76.000. Oke. Kemudian kalau kita lihat untuk PP pergerakannya di sini ya, kemarin saya katakan bahwa PP ini harus melewati di harga 79616 ya dengan 50 di belakang koma, tapi ternyata hanya ekornya saja nih, belum setengah dari candlenya ya. Belum setengah dari candlenya. Nih, belum setengah dari candlenya nih. Wow, ini PP sepertinya reject ya. Jadi kita tunggu aja apakah PP akan kembali naik atau ya ini kenaikan sama ya, kenaikan palsu yang tercipta ya. Jadi kita lihat aja apakah PP akan kembali terpental lagi setelah melakukan penurunan lagi ya. Oke, untuk PP selanjutnya yang masih sama harus melewati di harga 79616 dengan 50 di belakang koma. Untuk PP hari ini sepertinya masih menunggu waktu yang sedikit lebih lama lagi untuk melihat market dari Bitcoin ini stabilnya kapan ya, karena hari ini Bitcoin masih akan terkoreksi lagi, kemungkinan besar ya untuk menyentuh di 86.000 ke bawah ya, dan 85 ribuan. Kita lihat saja untuk kedepannya untuk Bitcoin ya. Mungkin untuk di akhir tahun ini belum ya, untuk Bitcoin belum bisa mencapai di 90.000, 95.000, meskipun kemarin sudah di 88.000, tinggal sedikit lagi ternyata di reject ya. Ternyata mantul lagi dan menembus ya di 86.000 lagi ya. Wow. Jadi untuk saat ini ya, kalau mungkin nanti Bitcoin langsung boom terbang ya di 90.000, itu bisa menjadi titik balik yang sangat luar biasa karena harus breakout dari ini ya. Dia harus breakout nih
untuk di garis lurusnya ini, garis trennya. Nah, dia harus bisa breakout. Kalian bisa untuk serok-serok lagi mungkin kalau ingin serok. Dan untuk kalian yang baru gabung untuk di kripto, baru melihat kripto, ya kalian harus dior, analisa dan riset dulu ya. Kalau mau serok PP ya kalian harus riset dulu. Oke, kemudian untuk dari Shiba Inu juga mengalami kenaikan. Untuk harga tertinggi kemarin dia tembus di 13.6 sekian dengan 40 di belakang koma. Untuk Shiba Inu sendiri ini akan ikut dalam acara nantinya ya. Ini akan ada acara nanti di Dubai ya, yaitu di 30 April nanti ya, di Bohemia Beach Club. Festival musik pantai paling menarik yang dapat Anda nantikan selama token 2049 Dubai ya, nama festivalnya ya. Dengan skala dan dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oke, ini untuk videonya. Coba kita lihat. Wow, co-host nih untuk SIP nih, co-host. Ini Elbank, Memex dan SIP ya. Ini diselenggarakan dan sponsori oleh Elbank, Memex dan SIP. Wow, oke, tanggal 30 April 2025 Bohemia Beach Club ya. Oke, di Dubai. Oke, untuk Shiba Inu ya, kemarin kita sudah singgung untuk Shiba Inu ya, bahwa dia bekerja sama dengan Dubai tentang infrastruktur dan AI. Nah, apakah nantinya kerjasama ini benar-benar terjalin dengan baik? Ya, nyatanya untuk tadi ya kita lihat ya, untuk acara di CryptoNets 1001 CryptoNets ya, di Bohemia Beach Club ya, kita lihat saja itu semakin melihat bahwa memang SIP kerjasamanya luar biasa dengan Dubai ya. Oke, kalau kita lihat untuk di SIP.io ya, untuk kerjasama dari Shiba Inu dengan Dubai ini terlihat jelas ini. Untuk ekosistem dari Shiba Inu sudah sangat menjanjikan dan tertata rapi. Ada SIP DAO, Identity, DeFi, Play with SIP, NFT. Untuk SIP The Metaverse community-nya, dan kita lihat di sini kalian bisa cek-cek sendiri ya. Untuk kedepannya untuk Shiba Inu untuk kemananya ya, perjalanan besar Shiba Inu ini membuktikan bahwa dia bukan sekedar memes coin. Oke, kemudian untuk dari Doge ya, untuk memes coin pertama kita ya, untuk memes coin yang benar-benar sangat membawa perubahan besar pada memes coin, yaitu Dogecoin, di mana bermunculnya memes coin itu ya karena Dogecoin, semuanya mengikuti dari Dogecoin. Ketika Dogecoin beberapa waktu lalu ya, beberapa tahun lalu menjadi populer karena Elon Musk, banyak sekali bermunculan memes coin yang bertemakan Doge juga. Dan tidak dipungkiri bahwa Dogecoin ini membawa perubahan besar dan menjadi memes coin pertama yang sangat populer. Untuk Dogecoin sendiri nantinya juga akan mengalami kenaikan ya. Narasi untuk Doge dan PP ini akan menjadi lebih besar nantinya di tahun ini. Dan tentang AI ya, jangan lupa untuk tentang AI itu juga akan menjadi lebih besar. Oke, untuk Dogecoin sendiri ya, ini Dogecoin Foundation akan mendirikan cadangan Dogecoin resmi melalui cabang perusahaan barunya House of Doge dan membeli 10 juta Doge pertama senilai 1,8 juta. Nah, apakah nantinya untuk Doge Foundation ini akan melakukan pembelian secara berkala? Itu akan membuat harga Doge lebih tinggi ya. Jadi untuk Doge kemungkinan besar kedepannya lebih tinggi dari hari ini. Kalau kita lihat untuk harga Doge di 0,1847, saya pernah membeli Doge ini harganya masih sangat puluhan ya, masih sangat puluhan. Kemudian tiba-tiba naik di ratusan, kemudian ribuan, itu luar biasa. Dan memang saya sudah jual untuk Doge ya, dan akan serok lagi ketika nanti harga Doge kita tunggu aja lebih dalam lagi. Bitcoin ini akan tunggu di 86.000 ya, tunggu di 86.000 lebih dalam ya, 86.000, 85.000 ya. Kemungkinan juga kalau posisi nanti Bitcoin tidak bisa lebih tinggi lagi, itu dia bisa kembali di 83.000. Nah, kalian serok-serok aja.
Dan untuk kalian yang mungkin ingin share OPP, ini harganya masih sangat micin ya, sangat rendah, bisa di share ketika harganya saat ini ya di bawah angka 90 sekian dengan 50 di belakang koma. Ini market capnya turunnya cocok untuk di share ya. Kemudian untuk Shiba Inu ya, bukan sekedar memes coin ya. Ingat, Shiba Inu sudah memiliki ekosistem yang sangat bagus, sangat cocok untuk di share dan partnernya juga banyak. Jangan lupa untuk di komen ya, di kolom komentar ya, kalian mau di-reviewkan token apa, memes coin apa berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share ke teman kalian jika video kali ini menarik ya, biar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Jangan lupa untuk like, subscribe. Terima kasih dan bye bye.